Saudara, Iran memperingatkan bahwa langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini berpotensi untuk memicu Perang Dunia III setelah Trump menyebut perundingan terbaru dengan Teheran sudah dalam tahap akhir mencapai kesepakatan. Apakah ini strategi Trump untuk menguasai Selat Hormuz? Lalu bagaimana kesepakatan seperti apa sebenarnya dari Iran terkait dengan damai maupun kuasa Selat Hormuz? Kita akan bahas bersama dengan pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi dan juga dosen Departemen Hubungan Internasional dari Universitas Erlangga M. Ayub Mirdad. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat Selamat pagi. pagi Mbak Adisti. Iya, saya ke Pak Hasibullah Satrawi dulu. Pak Hasibullah, ini kalau kita lihat ya, tampaknya dari Teheran ini memberikan pemahaman kalau memang Iran dan juga Amerika Serikat ada ketidaksepahaman di sana. Apakah ini jadi strategi Trump untuk meningkatkan serangan atau seperti apa kalau dari kacamata Anda? Baik, terima kasih Mbak Adisti. Selamat pagi pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Sebelum kita masuk kepada analisa-analisa, saya ingin menyampaikan beberapa fakta perkembangan terbaru. Minimal di hari ke-27 dari perang di bab kedua ini atau di hari ke-160 dari perang semenjak 28 Februari. Yang bisa kita sampaikan yang pertama bahwa memang ada perundingan intensif bahkan cukup maju di antara Iran dengan Oman. Dua pihak yang khusus dua pihak Amerika tidak terlibat kalau kata Iran, walaupun Amerika sendiri selalu menyampaikan ini dan itu, tapi secara faktual yang berunding adalah dua pihak ini. Yang kedua, bahkan perkembangannya dianggap sudah sangat maju. Sekarang sudah sampai pada tahap istilahnya membawa berkas atau draft ini pada proses piramida kekuasaan di Iran, terutama mendapatkan persetujuan dari Ayatullah Mujtaba Khamenei. Dan yang ketiga, ini berkaitan dengan substansinya, ini adalah terutama terkait dengan perubahan rute di pelayaran Hormuz. Kalau selama ini ada rute selatan, ada rute utara yang di sisi Iran, maka yang disampaikan yang hampir disepakati hari ini adalah rute di mana ada perubahan dan ini akan dimulai masuk daripada sisi utara dari sisi Iran, lalu kemudian kapal-kapal akan keluar dari sisi selatan di sisi Oman. Ini perubahan rutenya sejauh yang kita ikutin di media-media. Dan yang ketiga, perkembangan dari terbaru ini kalau benar ini nanti disetujui, maka memang akan sangat menguntungkan bagi Iran karena bahkan kalau dibandingkan dengan rute sebelumnya yang dipakai katakanlah semenjak Revolusi 79 itu kan justru lebih banyak rutenya di jalur internasional. Justru di rute yang baru ini lebih banyak perairan yang digunakan adalah dari sisi Iran, dari sisi utara, dan itu dijadikan sebagai pintu masuk bagi kapal-kapal dan keluarnya nanti adalah di sisi selatan. Itu kurang lebih fakta-fakta yang bisa kita sampaikan. Nah, bagaimana dengan klaim sana-sini? Saya terus terang melihatnya itu bagian daripada sisi politiknya. Nah, di sini secara analisis paling tidak, saya bisa sampaikan Amerika mencoba menggunakan yang saya sebut sebagai politik telur mata sapi. Politik telur mata sapi itu yang bertelur adalah ayam, tapi yang dapat nama adalah sapi. Yang berunding itu adalah Iran Iran dengan dan Oman, Oman. yang mencoba untuk mengambil nama, termasuk mencoba untuk menyampaikan progres-progres itu adalah Amerika. Oke. Nah, sayangnya sepertinya memang ini saya harus mengutip realitas yang sangat menyakitkan bagi kita semua, yaitu pertandingan timnas kita dengan Vietnam yang kita dikalahkan 3-0. Sepertinya Iran betul-betul seperti Vietnam dalam pertandingan itu yang mencoba untuk menutup celah sedikit mungkin yang bisa dieksploitasi oleh Amerika untuk dijadikan sebagai klaim kemenangan. Sehingga kalau kemudian ditanya apakah ini kemungkinan ada strategi baru termasuk eskalasi yang perang dunia ketiga atau bahkan kalau kata Amerika ini bisa jadi lebih besar daripada perang dunia, saya melihat ujungnya menurut saya cukup mungkin berbagai macam eskalasi itu. Terutama kalau katakanlah cara berunding Iran yang sekali lagi tidak mau didekati oleh Amerika, dia ingin mengawal seluruh kepentingannya itu tidak berubah. Karena saya lupa tadi satu lagi poin yang tidak kalah penting dari faktanya,
Iran mengatakan bahwa walaupun kesepahaman dengan Hormuz ditandatangani dengan Oman, ini tidak berarti pembukaan dan normalisasi kembali Hormuz. Hmm, Karena bagi Iran kalau ingin Hormuz dikembalikan lagi, oke. maka Amerika harus memenuhi yang disebut sebagai apa namanya kesepahamannya dengan Iran pada tanggal 18 Juni. Oke, oke. Kalau kita lihat ini kan ada ketidaksepahaman antara Amerika Serikat dan juga Iran. Kalau tadi disebutkan oleh Pak Hasibullah ada perubahan jalur pelayaran di Hormuz, jalur utara dan juga jalur selatan yang kita tahu Pak Ayub ini adalah kesepakatan antara Iran dan juga Oman. Tapi kemudian diklaim oleh Amerika Serikat bahwa mengklaim juga ini kesepakatan tinggal finalisasi lah begitu ya. Tapi kemudian ini memicu kemarahan dari Teheran yang mengatakan ini berpotensi menjadi perang dunia ketiga gitu ya. Nah, apa yang hendak diciptakan, potensi semacam apa yang akan diciptakan? Benarkah ada potensi untuk perang dunia ketiga? Baik, saya juga setuju dengan Pak Hasbi tadi yang sampaikan. Tapi kalau saya melihat potensi perang dunia ketiga masih sangat kecil. Karena kalau kita membandingkan perang dunia satu dan dua dan anggap aja perang dunia ketiga, tidak ada situasi ini atau indikator untuk terjadinya perang dunia ketiga. Nah, karena tidak ada blok-blok yang besar atau antara negara-negara yang kekuatan besar, tidak ada keterlibatan negara-negara besar seperti Rusia, China atau negara-negara lain. Jadi potensi kejadian dari perang dunia ketiga itu sangat kecil. Tetapi ada 3 skenario menurut saya kenapa Iran menggunakan perang dunia ketiga. Menurut saya yang pertama itu Iran ingin membangun efek deterrence. Apa artinya itu? Untuk membuat Amerika Serikat dan termasuk sekutunya itu Israel berpikir bahwa 2 kali sebelum memperluas serangannya. Karena Trump sudah mengancam bahwa ini perundingan terakhir akan terjadinya gini-gini ini. Karena Iran mengingatkan mereka, karena akan ada konsekuensi yang harus mereka juga hadapi jika terjadinya serangan terhadap Iran. Itu yang pertama. Dan konsekuensi ini akan lebih besar daripada sebelumnya. Dan yang kedua, Iran sebenarnya juga sedang membentuk simpati internasional atau persepsi atau opini internasional dengan menggunakan istilah perang dunia ketiga atau istilah dramatis itu yang supaya ada tekanan dari masyarakat internasional terhadap Amerika Serikat dan untuk mencegah dari perluasan atau perang tersebut ini karena Iran ingin membangun opini internasional bahwa konflik ini memang sangat berbahaya. Semua negara sudah merasakan atau sudah terdampak khususnya dari sisi ekonomi. Semua sudah harga minyak naik, bahan baku naik semuanya. Jadi Iran ini ingin melakukan itu melalui persepsi internasional. Dan yang ketiga, ini juga jangan kita abaikan bahwa situasi internal Iran. Iran ini dalam krisis ekonomi, bahkan krisis politiknya. Jadi potensi terjadinya protes besar di Iran itu sangat besar. Dan bisa terjadi kapan saja karena militer ini yang kontrol dalam negeri atau situasi Iran banyak tidak berani untuk turun jalan. Nah yang ketiga ini memperkuat legitimasi domestiknya Iran. Bahwa narasi Iran sedang menghadapi ancaman global untuk membuat atau memperkuat solidaritas masyarakatnya di dalam negeri. Bahwa ada menurut saya tiga skenario yang Iran sedang melakukan itu. Jadi istilah tersebut atau istilah perang dunia ketiga bukan sekedar ungkapan emosional saja tetapi juga atau melainkan bagian dari strategi komunikasi politiknya Iran. Jadi menurut saya saya ulangi lagi sampai saat ini tidak ada bahkan menurut banyak analis tidak ada potensi perang tiga ini sangat kecil tetapi bisa perang ini meluas di Timur Tengah.
Kita lihat yang sebelumnya terjadinya hanya di Teluk saja, sekarang sudah sampai ke Yaman dan juga Irak, apa namanya, proksi-proksinya Iran mulai merespon terhadap sekutunya Iran di kawasan. Jadi potensi untuk meluas atau lebih besar ekspansi di kawasan sangat tinggi daripada terjadinya atau mulainya Perang Dunia Ketiga. Oke, jadi Iran mengecam ultimatum Trump berpotensi perang dunia ketiga ini adalah bagian strategi juga dari Iran. Justru potensinya adalah perang yang semakin meluas ke Irak, kemudian juga beberapa negara-negara teluk. Nah, kalau dari kacamata Pak Hasibullah ini seperti apa untuk bisa dikatakan ya memang perangnya semakin meluas, lalu bagaimana nasib kesepakatan perdamaian? Apakah keduanya ini hanya angan-angan atau seperti apa untuk mencapai kata sepakat kalau menurut Pak Hasibullah dalam kondisi saat ini ya? Ya, yang pertama begini, soal istilah dan kebijakan saya yakin baik Amerika maupun Iran itu melakukannya sesuai dengan konteks kepentingan nasional dan juga konteks kepentingan global. Itu sudah pasti rumus gitu. Termasuk ketika Amerika menggunakan istilah ini akan lebih besar daripada Perang Dunia Kedua, lalu dibalas dengan istilah yang juga tidak kalah besar dari Iran, itu istilahnya pernyataan istilah-istilah yang digunakan oleh kedua belah pihak untuk kepentingan masing-masing. Tapi mari kita lepaskan istilah-istilah itu. Kita masuk kepada fakta empiris yang ada di lapangan. Yang pertama, kalau kita ingin membaca sejauh mana perang ini akan menjadi lebih besar, katakanlah kalau di Timur Tengah itu selalu sampaikan bahwa kita hanya butuh misalkan negara-negara Arab Teluk turut membalas serangan-serangan Iran. Itu akan melipat gandakan perang ini. Dan Arab Saudi sudah memulai aksi itu dengan menyerang Houthi dan katakanlah milisi di Irak. Walaupun masih sangat terbatas. Tapi sekali lagi fajar eskalasinya udah sangat kuat. Yang kedua, kalau berkaitan dengan Hormuz, memang sekarang yang menurut saya juga diuji oleh Amerika adalah sejauh mana NATO mau terlibat di dalam terutama upaya untuk pembebasan Hormuz. Mengingat satu, kalau saya secara kategori mencatat perang di bab kedua ini jelas itu diumumkan oleh Trump ketika Trump berada di samping dan di forum NATO di Turki. Itu ketika dia mengatakan bahwa perjanjian dengan Iran selesai, kurang lebih di tanggal 10. Karena itu saya memasukkan perang ini di bab kedua. Dan itu di dalam forum NATO yang secara tidak langsung NATO juga mendukung upaya Amerika untuk menormalisir Hormuz. Jadi kalau ditanya bagaimana eskalasinya ke depan, itu memang tergantung juga NATO. Kalau NATO masuk karena alasan katakanlah ini Hormuz yang makin ketat dikuasai oleh Iran lalu membuat krisis di Eropa, ancaman krisis minyak dan energi, maka menurut saya potensi eskalasinya itu bisa lebih besar. Dan yang ketiga, itu yang tidak kalah berbahaya, bagaimana Ukraina ya itu kemudian menyerang kapalnya Iran di di pantai Kaspia itu atau di Laut Kaspia itu. Dan sekali lagi itu pintu menurut saya, itu dinding yang tipis. Kalau Iran membalas juga dengan serangan itu, maka bisa terjadi kayak semacam peleburan dua medan konflik ini, yaitu medan konflik di Timur Tengah yang dipelopori oleh Amerika dengan Iran, dengan medan konflik di Ukraina yang dipelopori oleh katakanlah Rusia dengan Ukraina dan negara-negara Eropa. Nah, kalau kemudian itu terjadi, maka bukan tidak mungkin pola hubungan di antara para pihak yang sebenarnya terbentuk hanya tinggal diformilkan. Jadi istilahnya selama ini kerjasama de facto sudah terjadi. Bagaimana Iran juga suplai Rusia dalam perang Ukraina itu juga sudah terjadi. Cuman sekali lagi ini belum deklarasi, belum diangkat menjadi sebuah de jure. Belum diangkat menjadi sebuah fakta yang diakui. Kalau tidak diakui, menurut saya selama ini di antara aktor-aktor perang ini adalah saling terkait satu sama lain. Minimalnya di antara Iran, lalu kemudian Rusia, lalu kemudian Ukraina, Amerika sudah pasti, dan negara-negara Eropa. Dan kalau kemudian meletus seperti ini, maka itulah mungkin orang-orang Iran menganggap sebagai perang dunia ketiga. Istilahnya bisa beda-beda. Tapi sekali lagi eskalasi ini akan jauh lebih besar daripada perang yang terjadi 40 hari yang sifatnya lebih total. Kalau sekarang saya malah mengatakan ini perangnya jauh lebih kecil daripada 40 hari. Bahkan yang terjadi di perang kedua ini saya sebut sebagai perang bertempo. Karena eskalasinya dia khusus di jam-jam tertentu. Bahkan sampai
sampai hari ini. Nah, yang tidak kalah menarik untuk kemudian kita pahami adalah yang saya sebut sebagai perubahan strategi Iran. Kalau Iran awalnya konsisten sifatnya adalah defensif, maka sebenarnya kalau kita amatin, Iran peran-peran sudah mengubah posisinya dari defensif kepada ofensif. Dan itu bisa dirujuk, peristiwa terbarunya adalah serangan Iran ke Yordania, pangkalan militer pada tanggal 28 Juli. Itu dua kali Iran melakukan sebuah serangan yang kita sebut sebagai serangan yang ofensif. Yang pertama 8 Juni, yaitu ketika dia menyerang Israel sebagai Israel makin masuk di Lebanon. Dan yang kedua adalah 28 Juli kemarin ketika Trump ketemu dengan Netanyahu di Washington, lalu kemudian Iran justru menyerang pangkalan Amerika di Yordania. Oke, dari perspektif Anda ada perubahan pola yang dilakukan oleh Iran dari defensif menjadi ofensif. Yang menjadi alasan mengapa ada perubahan itu dari defensif menjadi ofensif, sebenarnya alasan utamanya apa? Pertimbangan utamanya kalau menurut perspektif Anda, Bung Hasibullah? Yang pertama, seperti tadi disampaikan oleh Mas Ayub juga, ini mungkin Iran juga sebagai sebuah strategi menggertak. Ini kan sebenarnya tidak bisa kita lepaskan, dua belah pihak juga saling menggertak, saling membaca mana kelemahan-kelemahan orang. Nah, mungkin kalau Iran mengambil kebijakan itu, satu sebagai gertakan kepada Amerika yang dia juga baca bahwa banyak info Amerika juga mengalami krisis. Kalau di Iran krisis tadi disampaikan, di Amerika juga ada krisis. Bahkan yang terbaru, desas-desus di Washington Post itu tentang bagaimana di antara Trump dengan menteri perangnya yang berkaitan dengan kurang akuratnya analisis yang ada. Tapi sekali lagi di zaman perang itu kadang-kadang mana yang benar, mana yang tidak benar itu sengaja untuk didorong bareng. Tapi kalau kita lepas daripada itu, maka paling tidak kalau dari sisi Iran adalah kenyataannya Amerika lewat dua cara sampai sekarang 160 tidak berhasil mencapai apapun yang dimau. Baik lewat perang 40 hari tambah 13 hari ataupun perundingan yang itu dilakukan sampai sekarang. Itu adalah fakta lapangan yang kemudian membuat Iran menggunakan ini sebagai modal untuk mendapatkan kemenangan lebih besar. Saya ingin bertanya juga berarti ke Pak Ayub. Pak Ayub, apakah Anda sepaham dengan yang dikatakan oleh Pak Hasibullah, ada perubahan pola dari Iran dari defensif menjadi ofensif? Nah, dengan adanya perubahan pola yang dilakukan oleh Teheran ini, tentu ini semakin memanaskan Iran dan juga Amerika Serikat. Itu artinya kecil kemungkinan ada kesepakatan damai yang akan terjadi dalam waktu dekat. Saya ada 3 poin. Yang pertama, kenapa Iran bisa dari defensif menjadi ofensif? Karena menurut saya terjadinya salah strategi atau salah kalkulasi dari pihak Amerika Serikat termasuk Israel ketika mulai perang ini pada tanggal 28 Februari. Kenapa salah kalkulasi? Karena mereka berpikir bahwa kalau membunuh pemimpin tertinggi dan pemimpin-pemimpin menteri pertahanan dan lain-lain yang ada di Iran, rezim ini akan kolaps, Iran akan menyerah dan selesai perang ini. Tapi pada kenyataannya Iran kembali semakin keras, Iran kembali membalas serangannya semakin meningkat, dan yang kedua Iran ketika kita tidak bisa bandingkan kekuatan Iran itu secara militer maupun ekonomi dengan Amerika Serikat, jauh berbeda. Amerika Serikat itu sangat kuat, tetapi ketika kita lihat sejak 28 Februari sampai sekarang, apa sebenarnya pencapaian dari Amerika Serikat? Nol, tidak ada. Bahkan Selat Hormuz masih di bawah kontrol Iran. Amerika belum mampu untuk bisa kontrol Selat Hormuz, dan itu kita selalu bisa dengar dalam sambutan-sambutan atau press conference dari pihak Amerika Serikat termasuk Donald Trump. Nah, di sini menurut saya Iran tambah berani karena Iran melihat walaupun dengan kekuatan militer yang dia punya, kalau saya katakan kecil dibandingkan dengan Amerika Serikat, tetapi dengan proksi-proksi yang ada di kawasan ini, Iran masih bertahan, Iran masih membalas, Iran masih bisa membela dirinya, dan rezimnya masih tetap bertahan, tetap resilient. Jadi Iran sekarang daripada defensif,
berubah Menjadi ofensif. strateginya menjadi ofensif karena proksi-proksinya juga mulai semakin semakin berani juga. Lihat kita milisi yang ada di Irak, Houthi di Yaman, termasuk di Lebanon, Hezbollah sampai akhir bulan kemarin juga bertahan melawan Israel. Ya, menurut saya ya itu penyebabnya kenapa Iran berubah strateginya menjadi ofensif. Oke, saya terakhir ke Pak Hasibullah. Pak Hasibullah, melihat kondisi yang dua-duanya masih panas, kecil kemungkinan adanya kesepakatan antara Amerika Serikat dan juga Iran terjadi dalam waktu dekat. Singkat saja sebelum Anda mengakhiri dialog ini. Saya rasa memang kemungkinannya masih pada dua, dengan eskalasi masih jauh lebih besar daripada perdamaian. Karena tadi situasi-situasi di lapangan yang belum bisa dipastikan dan mereka belum mau mengalah. Bahkan Iran juga tidak mau mengalah. Dia tidak mau satu peluang pun digunakan oleh Amerika untuk kemenangannya. Saya rasa itu, Mbak Adisti. Oke, baik. Terima kasih pengamat Timur Tengah Bung Hasibullah Satrawi sudah bergabung bersama kami. Nanti kita akan lanjutkan bersama dengan dosen Departemen Hubungan Internasional dari Universitas Airlangga M. Ayub Mirdad. Terima kasih Bung Hasibullah. Melanjutkan perbincangan kita Pak Ayub. Nah, kalau tadi dikatakan oleh Pak Hasibullah, kecil kemungkinan adanya kesepakatan damai yang akan terjadi ketika sama-sama panas antara Amerika Serikat dan juga Iran. Nah, benarkah ada peran dari Oman yang cukup signifikan dalam upaya, dalam tanda kutip ya, untuk bisa memanage Selat Hormuz ini kalau dari perspektif Anda? Kenapa kecil kemungkinan? Menurut saya kita melihat akar masalahnya. Akar masalah di antara Amerika Serikat dan Iran adalah kurangnya atau trust deficit atau kurangnya kepercayaan antara dua negara tersebut ini. Tapi apakah itu artinya tidak akan berhasil diplomasi? Menurut saya tidak. Selama jalur atau pintu sekecil apapun buka komunikasi antara dua negara ini, akhirnya bisa mereka mencapai kesepakatan, atau kalau tidak akhirnya perang akan berlangsung. Nah, yang kedua, apa yang masih berlangsung antara Iran dengan Oman, yang kapal masuk dari sebagian utara dan keluar dari bagian selatan, ini antara kesepakatan antara dua negara saja. Kita belum dengar respons dari negara-negara kawasan seperti Qatar, seperti Arab Saudi, seperti Uni Emirat Arab, dan negara-negara lain termasuk dari Amerika Serikat sendiri. Apakah mereka setuju dengan negosiasi yang berlangsung di antara dua negara tersebut? Karena saya melihat Oman ini salah satu negara di kawasan Teluk yang cukup dekat dengan Iran. Dan salah satu negara yang dia mencapai selamat ketika Mujtaba Khamenei menggantikan ayahnya. Walaupun itu dalam perang, dalam kondisi perang, dia mencapai rajanya, sultannya Oman menyampaikan itu. Artinya mereka dua negara ini dari belakang sudah dari jalur belakang atau in backstage, hubungan mereka cukup baik. Bahkan di depan, di tatap muka atau di depan media juga. Jadi kalau kesepakatan ini terjadi dan mereka setuju, oke, kapal keluar, saya ambil service charge-nya dan keluar masuk dari utara dan keluar dari selatan, kamu ambil, menurut saya ini juga melanggar hukum laut internasional. Karena kita ada international waters dan tidak boleh negara-negara manapun untuk membuat tarif dan minta uang atau service charge atau tarif charge dari kapal komersial manapun. Tapi kalau misalnya ini terjadi, menurut saya pasti kita akan melihat respons dari negara-negara tersebut, bahkan khususnya dari Amerika Serikat. Tetapi kalau kesepakatan ini membuat akhirnya Amerika Serikat dan Iran duduk di meja perundingan kembali dan mulai diplomasi lagi, dan akhirnya mereka bersepakat atas poin-poin yang sampai sekarang ini belum berhasil, bisa juga ini salah satu pintu untuk membuka mereka kembali duduk di meja perundingan. Tapi saya rasa kita harus wait and see, kita melihat apa hasil dari negosiasi antara
Iran dan Oman, karena sampai saat ini belum ada secara resmi hasil negosiasi di antara dua negara atau kesepakatan di antara dua negara tersebut. Oke, kita akan lihat bagaimana nanti kelanjutannya begitu ya, termasuk juga mediasi yang nantinya akan dilakukan baik itu dari Oman atau negara lainnya. Terima kasih dosen Departemen Hubungan Internasional dari Universitas Airlangga, M. Ayub Mirda telah bergabung bersama kami. Sebelumnya juga sudah hadir pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi.